Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah yang solihan solihah? Sehat-sehat semua bukan? Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi pembelajaran kali ini adalah tentang menjauhi akhlak tercela, yakni pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 6 semester ganjil. Menjauhi akhlak tercela pada kelas 6 ini ada beberapa materi yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pemarah, yang kedua fasik, dan ketiga pilih kasih. Nah, yang nanti Pak Agus bahas adalah yang pertama, yaitu pemarah. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan dapat menjelaskan definisi dari sifat pemarah. Yang kedua, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mengetahui dalil untuk menghindari sifat pemarah. Yang ketiga, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan bisa menyebutkan manfaat menghindari dari sifat pemarah. Dan yang keempat, setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan bisa menyebutkan cara menghindari sifat pemarah. Nah, pernahkah kalian melihat orang yang sedang marah? Bagaimana wajahnya? Ungkapan apa yang terdengar dari lisan dan apa yang dilakukan oleh orang yang marah? Marah adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan dan rasa dendam demi menghilangkan rasa tidak terima di dalam hati. Karena biasanya orang marah itu ada sesuatu di dalam hati yang ingin diungkapkan karena tidak terima atas perlakuan atau kata-kata dari orang lain. Marah dalam bahasa Arab biasanya disebut dengan ghadab. Apa itu ghadab? Yaitu luapan perasaan seseorang yang tidak senang karena sesuatu. Tanda-tanda marah yaitu wajah dan matanya memerah, wajah dan dahi mengerut, ucapannya kasar dan ingin membalas orang lain. Di sini ada gambar tentang orang marah, bisa dilihat di situ wajahnya merah, tangannya mengepal, muncul asap dari telinganya, bukan ya? Itu bagian dari tanda-tanda orang yang marah, dahinya mengerut, seperti itu. Makanya kita harus menghindari sifat pemarah karena sifat pemarah tersebut termasuk dari akhlak tercela. Islam melarang untuk memiliki sifat pemarah. Kenapa? Karena marah adalah termasuk akhlak tercela, dan marah ini adalah perbuatannya setan yang tidak boleh diikuti. Makanya kita itu diharapkan bisa sabar, berlatih untuk mengendalikan diri dan menghindari sifat pemarah. Dalil dari menghindari sifat pemarah yakni terdapat dalam Quran surat An-Nur ayat 21, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan wa may yattabi' khutuwatis syaitani fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha wallahu sami'un 'alim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya
dia setan menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah mendengar lagi Maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 21. Perbuatan marah adalah termasuk perbuatan setan, dan setan adalah makhluk yang terkutuk. Karena itu jauhi dan hindari sifat marah, dan berlatihlah menjadi orang yang sabar. Adapun bahaya marah, yang pertama adalah bahaya bagi diri sendiri. Selain itu ada juga bahaya bagi orang lain. Apa saja bahayanya? Bahaya marah bagi diri sendiri, yang pertama, marah meretakkan hubungan persaudaraan, hubungan kekeluargaan. Karena orang yang dimarahi akan merasa dicemooh dan dihina. Terlebih orang yang dimarahi itu tidak bersalah, maka hubungan mereka akan menjadi retak. Yang kedua, marah dijauhi oleh orang lain. Tentunya kita tidak suka, misalkan kita tidak suka bergaul dengan orang yang pemarah, maka jauhilah sifat pemarah, karena biasanya orang-orang itu tidak suka bergaul dengan orang-orang yang pemarah. Yang ketiga, marah mendapatkan dosa, terlebih lagi jika marah berkepanjangan, merusak barang, baik itu barang miliknya ataupun milik orang lain. Nah, bahaya marah bagi orang lain yaitu marah menimbulkan rasa takut dan benci bagi orang lain, sehingga enggan berurusan dengannya. Yang kedua, marah menimbulkan kerusakan sehingga membuat kerugian bagi orang lain. Kenapa? Karena biasanya pemarah dia akan merusak barang di sisi sampingnya. Dan yang ketiga, marah dapat merusak perdamaian, karena biasanya marah itu mendahulukan emosi daripada kesabaran. Dan bagaimana cara menjauhi sifat pemarah? Cara menjauhinya yang pertama, membaca ta'awud saat marah. Jadi ketika kita merasa mau marah atau saat marah, membaca ta'awud untuk meredam marah kita. Yang kedua, merubah posisi saat marah. Maksudnya adalah ketika kita marah dalam posisi berdiri, maka kita rubah posisi kita untuk duduk. Bila duduk itu masih merasa marah, maka posisinya dirubah jadi tidur dan seterusnya. Kenapa? Karena agar ketika kita marah bisa meredamnya. Yang ketiga, diam, menjaga lisan. Karena biasanya orang yang marah itu suka ngomel sendiri ya. Dan yang keempat, mengingat akibat dari marah, seperti yang sudah tadi Pak Agus jelaskan di atas, yaitu akibat marah. Maka dari itu stop, kita berhenti untuk menjadi pemarah. Jadilah orang yang sabar. Oke, semoga video pembelajaran ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.